Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, kiranya pagi ini kita berjalan bersama dengan firman, dan pagi ini sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita izinkan kita mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau pilih merdeka, bukan pilih untuk berbuat dosa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah akan saya ambil dalam Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Demikian bunyi firman Allah. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan tema kita adalah pilihlah untuk merdeka, jangan pilih untuk berbuat dosa. Pilihlah untuk merdeka, jangan pilih untuk berbuat dosa. Nah, kita tahu bahwa kita pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Dan kita tahu juga bahwa Jepang menjajah kita 3,5 tahun. Dan itu menurut cerita orang tua, itu perbuatan yang sangat kejam pada waktu zaman penjajahan baik penjajahan Jepang dan Belanda, tapi Belanda dan Jepang, tapi jauh lebih kejam penjajahan di masa Jepang. Tapi saya mengatakan, kita lihat bagaimana orang berjuang, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote berjuang untuk memperoleh kemerdekaan mereka bersatu. Mereka rela menyerahkan harta benda mereka, darah mereka, bahkan nyawa mereka untuk Indonesia merdeka. Itu sebabnya kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan ini, tapi banyak orang tidak bisa mengisi kemerdekaan karena otaknya kadrun, ya, intoleran dan radikal yang sedang merajalela. Kalau dikatakan kita sudah merdeka, ya, kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi belum tentu merdeka secara bebas, karena dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa, ada banyak orang yang untuk beribadah pun susah. Dalam banyak hal untuk menyatakan iman kita kepada yang kita percayai, yaitu kepada sebagai orang percaya kita kepada Yesus, itu sangatlah sukar. Tetapi saya mau katakan kepada kita, apapun situasi dan keadaan kita bukan itu membuat kita merdeka. Yang membuat kita merdeka adalah yang pertama, kalau kita mau memilih untuk merdeka, kita harus masuk dalam kebenaran. Karena firman Allah sebagaimana yang kita baca tadi, kebenaran, kalau engkau sudah mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Engkau tidak lagi berbuat dosa, engkau tidak lagi membuat kejahatan, engkau tidak lagi membenci sesama, karena kebenaran tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat dosa, membenci seseorang. Bahkan Alkitab mengatakan kebenaran mengajarkan kita supaya kita hidup melakukan apa yang baik dan benar, bahkan mengasihi sekalipun musuh menganiaya kita. Kedua, kalau kita mau merdeka, kata firman Allah, bahwa kita harus percaya kepada anak. Karena ketika anak itu ada dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan karena kita yang memilih, tetapi memang Tuhan datang memilih kita untuk memerdekakan kita. Dan kita hanya tinggal meresponnya saja dalam kehidupan ini. Lalu kemudian yang ketiga, di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kita, dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jika Roh Allah ada dalam kita di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jelas kemerdekaan kita tidak buat dengan kekuatan kita sendiri, tapi kemerdekaan itu datang dari Tuhan. Kemerdekaan itu datang dari Roh Kudus. Kemerdekaan itu datang dari Roh Kudus. Tapi bapa pembohong itu akan senantiasa mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa, berbuat kejahatan, supaya manusia itu tidak mengalami kemerdekaan. Tetapi kuncinya bukan pada setan.
Kuncinya ada pada Anda. Apakah Anda memilih untuk merdeka yang siap dimerdekakan oleh Tuhan, atau Anda siap untuk berbuat dosa dan berbuat dosa karena Bapa yang kita sembah atau orang-orang yang menyembah iblis itu akan melakukan kejahatan dan mereka akan hidup dalam kesukaan mereka, dosa, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya, sebagai hamba Allah, saya mau katakan kepada kita orang-orang percaya, mari pilih untuk merdeka, pilih untuk hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya apabila engkau percaya pada kebenaran dan percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus yang akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Doa dan harapan saya di masa kemerdekaan ini, mari di masa perayaan kemerdekaan yang akan datang, kita betul-betul merdeka bukan karena merdeka seperti biasa-biasa, tidak. Kita betul-betul mengalami kemerdekaan dari batin kita, dan kita dapat menerapkan apa yang diharapkan Tuhan dengan tunduk dan taat kepada Dia, dan merdeka untuk Yesus Kristus kita hidup. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau merdeka karena Tuhan, dan kami pilih untuk merdeka karena kami tidak bisa memerdekakan diri kami sendiri dari dosa, tapi Tuhan bisa, dan itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan. Kami tidak ingin berbuat dosa, tapi kami ingin hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Merdeka selamanya. Puji nama Tuhan. Dan selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Amin.